Yang saya hormati Dewan Pimpinan Wilayah Sultra, murabbi saya Ustadz Muhammad Ikhwan Kapai, yang saya hormati Ketua Depkes Opar DPW Sultra, Ustadz Dr. Marianto Nur Samsi SKMMKes. Beliau ini juga senior ya. Ya, saya ini mungkin junior di sini. Ya, tapi tidak apa-apa, saling sharing. Dan kemarin saya meminta, saya tidak terbiasa untuk membawakan materi dalam waktu singkat. Maksudnya saya diberikan amanah itu kemarin, dan mungkin Dr. Syams tahu bahwa saya baru saja habis diopname 3 hari lalu, sehingga masih dalam keadaan juga seperti Ustadz Ikhwan, dalam keadaan masih membutuhkan semangat, ya, semangat untuk bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya, ya. Dan menjadi budaya saya, kalau saya membawakan materi itu biasa 1 minggu sebelumnya. Kemarin saya bawa materi di Universitas Diponegoro, itu 3 pekan sebelumnya saya harus mempersiapkan diri, karena masalahnya ini juga gelar profesor ini juga berat sekali, Ustadz. Saya terus terang setiap menyampaikan sesuatu saya bilang, mohon saya jangan didadak, karena saya harus mempersiapkan diri bahwa seorang profesor itu bukan hanya label gelar saja yang diberikan, tapi dia mumpuni di bidangnya. Kajian tentang kesehatan dalam satu buku besar, baik itu puasa hubungannya dengan obes, baik itu puasa hubungannya dengan hipertensi dan lain sebagainya. Tapi ini mungkin hari ini secara singkat saja, bukan singkat karena PPT-nya juga lumayan lumayan tidak banyak sih, cuma 50 slide. Semoga bisa sharing ya. Untuk ini saya, untuk mengefisienkan waktu, saya mungkin share screen, berbagi dulu tentang ini puasa dengan asupan gizi seimbang. Tadi sudah juga dijelaskan sama Dr. Syam ya, jadi saya bilang kayak mungkin ini saya cuma kulit-kulitnya doang ini, no problem ya. Jadi puasa dengan asupan gizi seimbang dan ketersediaan obat dasar, yang nanti saya akan menampilkan obat dasar baik dari segi medis ataupun dari segi herbal yang cukup memenuhi kebutuhan dasar kita untuk beraktivitas dalam berpuasa di bulan Ramadan ya. Semoga itu, karena ini juga tampilkan adalah apa yang saya aplikasikan ya selama ini. Waktu alhamdulillah kurang lebih 3 bulan kita dilanda pandemi COVID-19, dan saya tidak pernah sekalipun untuk tidak praktek selama pandemi COVID-19 ya. 3 tahun pandemi COVID-19 alhamdulillah di keluarga saya pribadi sendiri alhamdulillah Allah memberikan kekuatan untuk tidak terpapar oleh COVID dengan menyediakan herbal yang ada di rumah atau di tempat praktek, dikombinasikan dengan obat medisin. Jadi saya bukan fanatisme terhadap herbal ya, juga tidak fanatik terhadap obat medisin, akan tetapi saya berada di proporsional, seimbang. Justru saya mengcombine antara obat medisin dan obat herbal. Oke, ini sekedar lewat tentang pengertian puasa, yang semoga kita tidak memahami secara parsial ya. Kemudian yang kedua adalah dari istilah dari puasa secara istilah yang ini juga sudah dipahami, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kita harus berpuasa? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Samsudin adalah bahwa perkara tentang puasa itu erat kaitannya dengan ya sistem pencernaan manusia.
ya, erat sistem pencernaan, dan paling banyak terpapar oleh penyakit ketika seseorang berpuasa adalah penyakit sistem pencernaan, dalam hal ini MAH, termasuk saya. Dan ini mungkin perlu saya ceritakan. Yang lucunya adalah ketika saya berpuasa Senin dan Kamis, saya sama sekali tidak merasakan nyeri ya pada lambung saya. Ketika hari berikutnya, hari Selasa, baru saya merasakan, karena saya baru kemarin diopname juga dengan makronis. Dan saya yakin, sampai teman-teman saya, ada teman profesor bertanya, Prof, saya kira kalau puasa, kalau MAH itu dilarang berpuasa. Saya bilang, siapa bilang dilarang berpuasa? Saya bilang, buktinya ketika saya berpuasa Senin dan Kamis, pada hari Senin dan hari Kamis, rasa nyeri pada lambung saya itu terhenti. Setelah selesai puasa, baru kembali nyeri. Ini menandakan bukti kekuasaan Allah bahwa ketika seseorang berpuasa, maka dia akan mengalami suatu proses ya di dalam tubuhnya yang akan melawan benda asing yang masuk dengan cara berpuasa. Ya. Kemudian ketika kita berpuasa, makanan yang harus kita perhatikan ketika kita makan, ya mungkin sering kita makan makanan yang halal, ya insya Allah makan yang halal, tapi belum tentu dia tayyib. Jadi makanya di sini makanan yang harus dikonsumsi ketika kita berpuasa, baik itu makan sahur ataupun kita berbuka puasa, maka dia harus tayyib. Tayyib itu adalah hal-hal makanan yang baik, dalam hal ini adalah makanan yang diterima oleh sistem pencernaan kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Samsudin bahwa keadaan ketika kita berpuasa, kita, ya nanti mungkin saya juga akan menjelaskan sedikit bahwa ketika seseorang berpuasa, pas berbukanya itu keliru berbukanya. Gizi yang dia ya selama dia berpuasa, asupan kalori, energi ya yang terkuras ketika dia berpuasa, kemudian ketika berbuka puasa maka tidak mencukupi asupan energi, protein ya dan kalori yang dibutuhkan itu karena ingin memuaskan nafsu untuk makannya, karena dia merasa lapar. Satu di antaranya adalah ketika kita berbuka puasa, ya kalau misalnya kita berbuka puasa di masjid, kita tiba-tiba disuguhkan dengan es buah ya, padahal dalam tinjauan kesehatan itu sangat tidak direkomended ya. Makanya kan mungkin para ustadz sekalian tahu bahwa kalau kita berpuasa ya hendaknya kita memakan kurma kering, kalau bukan kurma kering, kurma basah, kemudian kalau tidak ada air putih. Nah, ternyata ya zat manis yang dibutuhkan ketika kita berbuka puasa itu adalah menghasilkan energi untuk kita bisa beraktivitas berikutnya ya. Kemudian ini saya kasih gambar. Jadi gambar vitamin-vitamin yang mestinya disiapkan ketika kita berbuka puasa ya ataupun makan sahur. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita berbuka dan makan sahur ya, maka kita tidak boleh berlebihan. Dan ini juga mungkin perlu diketahui bahwa ketika seseorang sudah makan minimal 30 menit sampai dengan 1 jam dia tidak boleh berbaring ya. Nah, tapi kadang kita karena bangun makan sahur, makan sahurnya mungkin jam 2 jam 3-an, setelah itu tidak terasa kita baring-baring di sofa sehingga kita tertidur, padahal hal itu adalah hal yang tidak dianjurkan. Dalam hal ini adalah makan dan minum, ya ini Al-A'raf ya, makan dan minumlah jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nanti ketika kita makan dan minum berlebihan, maka ternyata dampaknya sangat besar, nanti kita akan melihat itu. Ini tentang perintah untuk puasa. Kemudian di akhir ayat ini di surat Al-Baqarah ya ayat 184 saya kasih tanda di sini ya, wa antasumu khairal lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya kadang kita berpuasa hanya sebatas kewajiban kita. Makanya ada ustadz pernah saya dengarkan membawakan taklim bahwa ketika seseorang berpuasa niatnya dua
ya, niatnya untuk dapat pahala dan niatnya untuk sehat. Dan benar, ya benar, kalau kita niatnya untuk dapat pahala ya kita dapat apa yang kita niatkan, tapi tidak kita mendapatkan hal yang lain yang kedua. Tapi kalau niatnya untuk sehat, dapat pahala dan sehat, insya Allah kita dapat dua-duanya. Ya, ini tadaburnya surat Al-Baqarah tadi 184. Saya kasih tanda merah, selain kita menjadi orang yang bertakwa ketika berpuasa, maka puasa lebih baik bagi kamu jika kalian punya ilmu. Jadi berpuasa juga, ya kalau misalnya ilmu dalam Islam tentang berpuasa, halal, makanan-makanan yang halal, yang haram, kemudian bagaimana waktu berbuka, bagaimana waktu ini, mungkin para ustadz sekalian tahu. Ya, tapi kita harus juga punya ilmu, ya puasa tentang kesehatan itu sendiri, supaya lebih menguatkan diri kita, lebih menguatkan keyakinan kita bahwa ternyata setiap ada perintah Allah Subhanahu wa taala ternyata mengandung hikmah, mengandung manfaat, tidak hanya pada rohani kita, tetapi ke sifat fisik kita juga berpengaruh, ya. Ini saya mengambil dari beberapa buku tentang sebenarnya saya berpikir seperti ini. Kenapa kita harus menyiapkan tanaman herbal di rumah? Kenapa kita harus menyiapkan vitamin-vitamin dari bahan medisin? Tapi ternyata dulu itu mereka melakukan pengobatan herbal bukan berasal dari rempah-rempah, tapi mereka menjadikan puasa itu sebagai sarana pengobatan herbal sejak dahulu, zaman dahulu. Ya, ya sejak zaman dahulu juga ini puasa dalam hal lapar itu digunakan sarana pengobatan. Dan para dokter, hampir semua dokter Yunani seperti Askapat dan Solos menggunakan puasa untuk mengobati beberapa penyakit yang sulit disembuhkan, ya, yang sulit disembuhkan dengan obat-obatan. Bayangkan yang sulit, kita kebalik, ya. Nanti kita tidak sembuh-sembuh baru kita berpuasa. Tapi di zaman dahulu orang-orang Nasrani, mereka orang-orang Yahudi, mereka berpuasa, padahal dulu itu orang Yahudi di zaman di Yunani, negeri Yunani itu obat-obatan dari zaman dulu itu sudah melimpah. Tapi kenapa mereka menerapi para pasiennya dengan menggunakan terapi puasa? Yang ini yang mereka maksud sebagai puasa dalam pendekatan herbal. Abad ke-15, ladipoterapi, puasa mengobati bermacam penyakit. Mereka, Dr. Ladipo ini menerapkan terapinya kepada dirinya sendiri. Dan ia hidup sekitar 100 tahun dengan kesehatan yang bagus hanya dengan terapi puasa. Di akhir hidupnya ini yang perlu kita, saya selalu slogankan kepada teman-teman bahwa Ladipo Corna ini dia membuat slogan sebelum dia meninggal dunia. Dia belum mengatakan gini, barang siapa yang makan sedikit maka ia akan berumur panjang, karena banyak orang, ya banyak manusia di atas permukaan bumi ini adalah umurnya, dalam tanda kutip, umurnya itu pendek atau diakibatkan karena sering sakit. Dan kebanyakan sekarang kalau kita dalam dunia epidemiologi namanya beban burden epidemiologi, ya Indonesia itu sudah masuk ke penyakit menular, tapi muncul lagi beban baru penyakit tidak menular. Kalau di negara-negara Eropa, di negara-negara istana, mereka itu penyakitnya tidak ada diare, tidak ada TB paru, TBC. Kita hanya di sini sudah ada diarenya, sudah ada TB parunya, ada lagi penyakit jantungnya, ada lagi diabetes mellitusnya. Apa disebabkan? Karena tadi lifestyle, gaya hidup kita, pola makan kita yang sudah tadi dijelaskan, yang membuat kita sakit. Akhirnya dengan penyakit itu, ya semestinya, ya dalam tanda kutip, semestinya umur kita bisa panjang karena kita suka sakit-sakitan, maka ya beberapa organ-organ tubuh, sel-sel di organ tubuh itu mengalami degeneratif dan tidak terganti selnya lagi menjadi sel yang baru, ya maka seseorang bisa is dead, ya. Ini saya lagi mencari juga ini hadisnya, ini selalu bertanya, ini hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sihhata
ma'a kasratin naumi wala sihhata ma'a kasratil akli wala syifa'ah biharam. Nabi SAW bersabda, ini saya lagi cari dan saya sudah bertanya, ya belum didapatkan. Tidak ada kesehatan yang disertai dengan banyak tidur, ya. Tidak ada kesehatan yang disertai dengan banyak makan, dan tidak ada kesembuhan yang disertai dengan keharaman. Berdasarkan penelusuran kami belum menemukan periwayat hadis ini. Begitu pula dengan Imam An-Nawawi Al-Batani ketika mensyarah hadis ini dan menjelaskan periwayatnya. Walaupun itu hadisnya kita tidak tahu apakah sahih hadisnya, apakah tidak, tapi dalam tinjauan kesehatannya bahwa banyak makan dan banyak tidur itu dalam agama kita tidak dianjurkan, apalagi dalam ilmu kesehatan. Banyak makan dan banyak tidur juga ini membawa seseorang, ya kalau banyak tidur ya bisa membuat seseorang malas, kemudian organ-organ tubuhnya tidak bisa beraktivitas dengan baik karena ini sama dengan banyak makan juga. Kemudian Imam An-Nawawi mencantumkan hadis lain riwayat Imam At-Tabarani dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlas shibai fid dunya hum ahlul ju'i fil akhirati ghadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang kenyang di dunia mereka adalah orang yang lapar di akhirat nanti. Masya Allah, ya, ini satu hadis yang menggugah hati kita bahwa jangan terlalu banyak kenyang lah, ya, banyak kenyang. Apalagi ini mengatakan kalau kita banyak kenyang nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang lapar, ya, boleh jadi, ya. Kemudian selanjutnya adalah, ya, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa puasa telah dilakukan sejak awal sejarah. Bahkan ada dalam satu kertas papirus dilukis di dalam dan lukisan peninggalan Mesir kuno terdapat bukti yang menunjukkan bahwa mereka melakukan puasa. Orang-orang Hindu dan Buddha juga memiliki ajaran untuk puasa dalam agama mereka, tapi ajarannya mereka adalah bukan untuk ini. Kemudian pada abad ke-5 sebelum Masehi, Hippocrates membukukan cara puasa dan pentingnya puasa untuk terapi pengobatan. Masa Ptolemik, para dokter Alexandrian menasihati para pasiennya mereka dengan puasa agar cepat mendapat kesembuhan. Ini pernah juga kami terapkan pasien penderita DM, ya, diabetes mellitus. Waktu itu saya membawakan khutbah Jumat di salah satu masjid di Makassar. Saya mencoba menterapi, ya, terapi dengan puasa Senin Kamis tentunya di selama 3 bulan. Alhamdulillah kadar gula darah GDP-nya dan GDS-nya itu turun. Sekarang lagi berjalan penelitian saya, semoga berhasil. Terapi untuk penderita diabetes mellitus adalah dengan berendam air laut, berenang di air laut, ya. Kalau misalnya secara saintifik ini belum dibuktikan, ya, tapi ada beberapa pasien yang di klinik mau dicabut giginya, lalu saya bilang pas di ini kadar gulanya, termasuk ustadz kita, ada ustadz kita tidak usah disebutkan, saya suruh terapi dengan berendamnya bukan berenang, berendam di air laut, dan waktunya itu dari jam 6 pagi sampai jam 7. Dia lakukan 3 bulan, alhamdulillah kadar gula darahnya turun. Dan ada ustadz juga di UMI kami terapi dengan berendam air laut, dia hampir suntik insulin dan dokter internanya mengatakan bahwa ini sudah mau suntik insulin, dan bertemu saya dan saya menasihati dia dengan beberapa tadi teori yang saya pernah membaca dengan berendam, karena di Amerika itu sudah saya baca jurnalnya bahwa mereka bukan airnya, memang airnya asin, bukan di lautnya, tapi memang dia menterapi dirinya dengan terapi air yang agak asin, dan itu memungkinkan untuk terjadi penurunan kadar gula darah, baik itu GDP ataupun GDS-nya. Dan sekarang kami lagi meneliti di 2 kabupaten, ya. Semoga dengan terapi, apakah berendamnya 1 kali 1 pekan atau 2 kali sepekan atau 3 kali sepekan. Jadi kami berusaha untuk membicarakan sesuatu dengan saintifiknya, ya, bukan berdasarkan pengalaman, karena di dalam dunia medis kedokteran itu tidak terlalu bisa dijadikan argumentasi ketika seseorang itu berbicara tentang pengalaman, ya. Kemudian
Ada ini saya besarin, ada namanya Prof. Nikolov dari Moskow mengatakan dalam bukunya Lapar Demi Sehat tahun 1976 mengatakan bahwa hendaknya setiap manusia, utamanya penduduk kota besar, melakukan puasa selama 3 sampai 4 minggu dalam setahun agar mendapatkan kesehatan yang sempurna selama hidupnya. Masa itu disebut masa berpuasa. Kalau kita insya Allah dalam setahun ya 11 bulan, dalam setahun ada 1 bulan kita berpuasa. Kenapa kita tidak untuk bisa sehat? Ya, karena ini dia mengibaratkan begini. Kalau kita menggunakan kendaraan bermotor atau roda 2 atau roda 4, ketika kendaraan itu dipakai terus-menerus dalam sebulan tidak pernah istirahat, maka apa yang terjadi pada mesin motor itu? Ya, maka mesin motor itu perlahan-lahan akan mengalami kerusakan. Kalau dia rusak, maka motor itu dan mobil itu tidak bisa dikendarai lagi. Seperti dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita nanti kita berpuasa di bulan Ramadannya, ya, maka apa yang terjadi beberapa sel-sel kita di dalam tubuh kita, ya salah satu diantaranya tadi yang memiliki riwayat atau faktor risiko terjadi diabetes mellitus, maka sel beta pankreasnya akan bertambah rusak kalau tidak dilakukan dengan terapi berpuasa. Ya. Kemudian awal masa kebangkitan, ya ada muncul kampanye pengobatan di seluruh Eropa. Dr. Barcelus dari Swiss mengatakan bahwa sesungguhnya manfaat puasa dalam pengobatan jauh lebih besar. Ya, manfaat puasa dalam pengobatan jauh lebih besar daripada pengobatan dengan berbagai macam obat. Mau itu obat medis, mau obat rempah-rempah herbalis, jauh lebih besar manfaatnya berpuasa dibandingkan dengan menggunakan obat medis. Ya, ini seorang profesor dari Universitas Moskow mengatakan dalam sebuah bukunya, andaikan kita mengamati manusia secara sungguh, ya, maka kita akan menemukan bahwa diri manusia tidak menyukai makanan dalam waktu tertentu. Ya, dengan seolah-olah tubuh manusia harus mengharuskan dirinya untuk berpuasa sementara waktu. Ya, sekiranya untuk menjaga kesehatan atau keseimbangan tubuh dan menjaganya dari pengaruh-pengaruh luar. Ya, ini Dr. Helba dari Prancis tahun 1911 menganjurkan metode pengobatan dengan cara berpuasa selama waktu tertentu secara berselang. Ya, ia mencegah pasiennya dari makan selama beberapa hari, setelah itu memberikan makan ringan kepada mereka. Kemudian ada Dr. Dirman pada saat konferensinya juga di Prancis, merupakan dokter spesialis diet, ya, di Amsterdam menyampaikan ya sebuah paparan bahwa di dalamnya ia mengajak untuk menggunakan lapar dalam waktu tertentu secara berselang sebagai bentuk pengobatan. Ya, ini dari para pakar sudah menjelaskan. Bahkan dalam satu buku Banjar 941 berjudul Al-Mu'allaja bin Saum Khatraki Biologiyah. Bagaimana puasa mengobati banyak penyakit yang lama tidak sembuh. Ia menjelaskan bahwa lapar akan mengubah susunan tubuh, ya, dan ia akan membuang racun-racun yang ada di dalam diri seseorang ketika ia berpuasa dalam jangka waktu yang lama. Kemudian Alain Suri menjelaskan manfaat puasa dalam memperbaiki efektivitas tubuh dan kegiatannya. Ya, kemudian ini salah satu ilmuwan kesehatan Amerika juga mengatakan sesungguhnya setiap manusia butuh puasa. Ketika ia berpuasa maka racun makanan, ya karena racun makanan mengumpul dalam tubuhnya, menjadikan seperti orang itu menjadi sakit. Makanya ini juga mereka orang yang berprinsip bahwa menggunakan bekam untuk mengeluarkan racun, ya pada sesungguhnya seperti itu. Ya, selain juga berpuasa bisa juga dilakukan dengan cara-cara yang lain. Dengan berbekam. Racun akan melemah dan mengurangi kesehatan kalau terlalu banyak makan dan lupa berpuasa. Jika ia berpuasa maka tubuhnya menjadi ringan dan racun keluar dari tubuh hingga menjadi bersih dan sel-sel terbaharui. Ya, ingat setiap hari sel-sel dalam tubuh kita dia mengalami pembaharuan. Ya, 10.000 sampai 100.000 sel di dalam tubuh mengalami pembaharuan. Tetapi ketika tubuh kita dipenuhi dengan racun, ya, maka sel-sel yang ada di dalam tubuh kita akan perlahan-lahan juga menua dan akan mengalami kerusakan. Makanya ini ya terbaru dalam waktu yang tidak kurang dari 20 hari setelah berbuka.
ya. Sel-sel terbarui, artinya sel-sel akan berubah 20 hari setelah seseorang berbuka, maka ia akan selnya akan kembali sehat, ya, maka ia akan merasakan tubuhnya sehat, bugar dan kuat, tidak seperti sebelumnya ketika ia melakukan puasa, ya. Ini hasil-hasil penelitian menyebutkan bahwa penyimpangan materi penting dalam tubuh dalam hal vitamin dan asam amino tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Zat tersebut akan kehilangan efektivitasnya apabila tersimpan dalam waktu yang lama. Vitamin di dalam tubuh dan asam amino itu kalau berlangsung lama, maka dia tidak efektif lagi membantu kita. Makanya harus dikeluarkan dari tempat penyimpangannya. Caranya mengeluarkannya yang terbaik adalah dengan berpuasa. Ya, ini banyak ahli-ahli pakar yang ini mungkin tidak usah saya ini. Kemudian ini yang terbaru, ya, revolusi makan, ya, oleh Dr. Hiromishi, ya. Dia mengatakan bahwa begini, seseorang ahli bedah, dia merupakan seorang ahli bedah cerna dan memeriksa usus melalui endoskopi pada ratusan ribu pasiennya di Jepang dan di Amerika USA. Maka didapatkan bahwa orang yang sering berpuasa akan memberikan kondisi usus yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak berpuasa atau jarang berpuasa. Kemudian, ya, Dr. Yoshinori juga seorang ahli bedah plastik dan direktur klinik kanker payudara menyatakan bahwa agar hidup sehat maka sering berpuasa, maka makanan yang bergizi dan juga tidur pada jam 10 malam hingga jam 2 dini hari. Ini juga salah satu yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan kepada kita semua untuk melakukan ini. Tapi terus terang kalau saya susah banget, ya, karena saya selesai praktek kadang jam 11 malam, ya, sampai di rumah jam 12 saya tidur. Tadi malam mempersiapkan materi ini adalah saya tidur hampir setengah 3, ya, setengah 3 tadi malam, karena itu tadi saya sampaikan bahwa harus saya berusaha mencarikan hal-hal yang mungkin perlu diingatkan kepada kita semuanya, ikhwan dan akhwat kalian. Ini kita masuk ke gizi. Andrean Wieder, ilmuwan Amerika, dia merupakan ahli gizi dan masuk Islam 1425 Hijriah setelah meneliti manfaat puasa sebulan Ramadan dan menemukan ini yang perlu kita ini 10 hari pertama puasa, ya, puasa dapat memperbaharui 10% sel-sel tubuh, ya. Kemudian 10 hari kedua puasa dapat memperbaharui 66 sel dalam tubuh, dan 10 hari ketiga puasa dapat memperbaharui 100 sel, ya, 100 sel. Bayangkan 100% sel ketika kita berpuasa selama 1 bulan, maka sel-sel yang ada dalam tubuh kita yang mestinya sudah mengalami degenerasi atau mengalami apoptosis, ya, apoptosis itu kematian sel yang normal, ya, bukan ini karena dalam tubuh kita pasti sel itu akan mati, ya, secara normal, bukan karena cancer, ya. Kemudian ini saya tidak usah jelaskan, ini tadi sudah disampaikan. Ini tadi penerima hadiah double yang meneliti tentang sel lapar, tentang sel-sel yang lapar, ya. Ternyata sel-sel juga lapar. Para ahli orang lapar atau berpuasa 8-6 jam, maka tubuh menghasilkan protein khusus disebut autophagisome, ya, di seluruh tubuh, sejenis sapu raksasa yang menyapu bersih sel-sel yang rusak dan memakannya. Ini teraktivasi, sekali lagi, sel-sel ini teraktivasi kembali ketika seseorang itu berpuasa. Ya, ketika seseorang berpuasa, makanya disebut sel-sel lapar. Ya, disebut sel-sel lapar karena dia teraktivasi ketika seseorang lapar. Kalau lapar, seseorang itu kenyang terus-menerus, maka sel-sel ini akan sel-sel ini akan mati juga, akan rusak. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ini dari aspek gizinya, ya. Dari aspek gizi, puasa paling tidak akan mengurangi asupan zat gizi
terutama energi sekitar 20-30%. Ya, sekitar 20-30%. Jadi memang orang ketika berpuasa memang lemah ya, lemas ya, karena energi yang kita terkuras itu 20-30%. Tapi ingat ya, di sini ada dijelaskan bahwa apabila orang lapar, perutnya akan memberikan refleksi ke otak secara fisiologis. Ya, dengan adanya pemberitahuan ya tadi yang kita tahu ada sistem saraf pusat SSP dengan sistem saraf pusat ini akan memberikan memberitahu perut kita bahwa perut ini lapar dong. Ya, untuk memerintahkan ke kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim pencernaan. Jadi enzim pencernaan ini akan keluar ketika seseorang berada dalam keadaan lapar. Ya, dengan spontanitas asal mengalami. Saat inilah yang akan menimbulkan rasa nyeri khusus bagi penderita MA. Ya, saat ini yang membuat nyeri ya. Bagi orang yang berpuasa rasa sakit tersebut tidak timbul. Ya, ini satu yang mengindikan ya, bahwa bagi orang yang berpuasa rasa nyeri tadi ini tidak akan timbul karena otak tidak memerintahkan kepada kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim. Kalau orang lapar biasa tidak berpuasa, otak itu memberikan respon secara refleks ke otak bahwa kamu harus keluarkan kelenjar ini. Tapi ketika seseorang tidak, karena kalau kelenjar ini keluar ya dari perut ini, rasa nyeri yang hebat. Tapi Masya Allah, ketika seseorang berpuasa, maka otak tidak memerintahkan kepada kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim pencernaannya, sehingga tidak merasa nyeri. Ini berbagai penelitian. Berpuasa terbukti memberikan kesempatan beristirahat bagi organ pencernaan, termasuk sistem enzim maupun hormon yang ada di dalam tubuh kita. Dalam keadaan tidak berpuasa, sistem pencernaan dalam perut terus aktif mencerna makanan hingga tidak sempat beristirahat, dan ampas yang tersisa menumpuk dan bisa menjadi racun bagi tubuh. Selama berpuasa, sistem pencernaan akan beristirahat dan memberikan kesempatan bagi sel tubuh, khususnya bagi pencernaan, untuk memperbaiki diri. Puasa juga menghindarkan kita dari potensi serangan jantung dan lain-lain yang tadi sudah dijelaskannya. Bagaimana kaidah berpuasa yang sehat? Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa untuk mengurangi dampak kelaparan perjalanan sistem metabolisme tubuh ini ya, pada saat berbuka sebaiknya tidak makan dan minum terlalu banyak sebagai tindakan balas dendam. Langsung makan berat justru akan membebani kerja lambung. Ya, diperhatikan. Jadi jangan ada juga orang tidak bisa makan, tidak bisa kalau tidak makan dulu nasi. Ya. Ini harus diperhatikan, tidak boleh balas dendam, boleh makan yang terlalu banyak. Karena beban kerja lambungnya tadi istirahat, sekarang ketika langsung makan maka beban kerja lambung ya berat, padahal sudah dibiarkan istirahat selama 13 jam. Berbuka puasa umumnya memulai dengan makanan manis, mengikuti sunnah, dan tujuan agar tubuh segera mendapatkan glukosa ya, untuk menormalkan gula darah yang menurun selama 13 jam berpuasa. Menu pembuka saat berpuasa. Ya, ini makan dan minum manis sangat mudah dicerna sehingga segera mengembalikan kesegaran tubuh. Porsi energi saat berbuka sekitar 10-5% dari total kebutuhan energi sehari. Jadi hanya 10% ya. Untuk pria dewasa 2.500 kalori, untuk wanita dewasa 2.000 kalori per hari yang dibutuhkan. Ya, yang dibutuhkan. Padahal ketika dia porsi energi saat ketika berbuka hanya 10-50% dari total kebutuhan. Makanya tadi hindari minum minuman dingin atau dicampur es saat berbuka karena akan mengurangi asupan zat gizi yang sangat diperlukan tubuh untuk memulihkan stamina. Jadi sekali lagi semoga ya ini sebenarnya yang sulit biasanya kita dapat ilmunya tapi aplikatifnya itu. Makanya saya sudah beberapa tahun tahu ilmu ini, saya tidak pernah ikut berbuka puasa di mana, di masjid ya, karena yang disuguhkan seperti ini. Dan ya kita orang kesehatan tahu lebih mendingan kita berbuka puasa di rumah. Kalau saya jarang sekali nanti hari Jumat berbuka puasa di rumah karena klinik saya tutup hari Jumat ya. Saya hanya berbuka puasa di klinik bersama dengan karyawan-karyawan, tapi saya tahu, saya sampaikan ke asisten untuk diberikan makanan yang paling tidak nilai gizinya bisa mencukupi kita untuk beraktivitas atau berpuasa besoknya.
Ya, ya ini setelah melaksanakan sholat maghrib sekitar 30 menit setelah awal berbuka, makan malam 30 menit ya, dapat dilakukan seperti biasa. Jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi adalah makanan yang lengkap mengandung karbohidrat kompleks. Perolehan energi yang disarankan adalah 30-30% dari total kebutuhan energi dalam sehari. Ya. Seusai salat tarawih hingga sebelum tidur sekitar pukul 9 atau 21.00, konsumsi pangan sumber karbohidrat, tetapi menghindari konsumsi pangan yang banyak mengandung serat dan protein tinggi. Ya. Perolehan energi yang disarankan ada 10-15% dari total kebutuhan energi dalam sehari. Ya. Iya. Ini sisa mungkin bisa ini untuk menjaga cairan dalam tubuh dianjurkan untuk menutup sahur, ya, menutup sahur. Jadi apa yang harus ditutup dengan sahur? Makanan apa? Dengan 1 gelas susu dan 2-3 gelas air putih. Untuk perolehan energi yang disarankan adalah 40-45% dari total kebutuhan energi sehari. Jadi kita tutup dengan 1 gelas susu dan 2-3 gelas air putih. Karena memang tubuh kita butuh air ya sekitar 90%. Tubuh kita butuh air. Ya bagaimana rasanya kalau misalnya kita berpuasa selama 13 jam lalu tidak terpenuhi kebutuhan air yang ada dalam tubuh kita. Makanya ada yang orang berpuasa lemas rasanya terus-menerus karena tadi pada saat dia makan sahurnya ya tadi makan sahur dengan makanan yang berlebih ya. Nah, selama berpuasa ini juga harus diatur ya, jadi ambil ke gelas. Setelah berpuasa, atur agar air yang diminum tetap sekitar 8 gelas per hari, seperti pada hari biasanya. Caranya, saat berbuka puasa 2 gelas, setelah salat tarawih hingga menjelang tidur 4 gelas, kemudian sahur menjelang imsak 2 gelas, jadi 8 gelas. Ya. Saya ulangi, saat berbuka 2 gelas air, tapi gelasnya jangan gelas kecil dong. Ya yang proporsional lah. Setelah sholat tarawih, kalau saya tidak mengukur dengan gelas, tapi saya mengukur dengan aqua, ya air aqua yang besar itu 1 liter. Jadi saya dalam sehari itu biasa menghabiskan kalau misalnya berpuasa itu di awal malam sampai dengan subuh menjelang subuh itu minum air sampai 2 liter minimal ya. Kemudian komposisi makanan saat berbuka puasa 40% saat sahur terdiri dari 30% makan besar dan 10% makan kecil. Kemudian 50% saat berbuka puasa dengan konsumsi 10% makanan manis, 30% makan besar dan 10% makan kecil. Serta setelah selesai salat tarawih 10% makan kecil. Bukan makan besar lagi, diambah lagi makan besar ya. Biasa kalau habis salat tarawih orang balas dendam juga ya untuk makan lagi sisa-sisa buka puasa yang ada di masjid, apalagi kalau kita pengurus. Pernah juga kami lakukan waktu jadi pengurus ya di masjid, salah satu masjid di Makassar. Obat herbal alami saat berpuasa. Minta maaf ini waktunya sampai jam berapa sih? Enggak apa-apa, mumpung saya kekurangan pasien ya, ini sudah dikerja. Maaf Ustaz. Masih lanjutkan. Ya. Obat herbal alami saat berpuasa. Ini habatus sauda. Ya, tadi saya sampaikan pada saat COVID ya, pada saat COVID ini terapinya adalah kalau kita memang waktu COVID itu kan kita menjadi manusia yang high risk, beresiko tinggi untuk terkena penyakit, maka harus mengkonsumsi multivitamin itu kalau bisa dosisnya lipat 2 kali. Waktu COVID saya mengkonsumsi pagi habatus sauda 2 biji, kemudian siangnya saya 1 biji imbos atau vitamin B komsi, kemudian malamnya sebelum tidur saya mengkonsumsi habatus sauda. Ya, dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun selama masa COVID. Dan ternyata sampai waktu itu ada teman bilang begini, kita Prof itu kenapa tidak pernah sakit-sakit? Praktek sore sampai jam 12 malam sampai ke rumah saya menulis buku. Alhamdulillah buku ke-7 terbit lagi kemarin ya. Biasa tidur jam 3 untuk menulis buku. Alhamdulillah ya selama COVID tidak sakit-sakit juga. Qadar Allah
ya. Hal seperti itu. Ya, karena ini tadi asupan. Ini habatus sauda kan harus dimiliki semua ikhwas sekalian. Ya, ikhwas dan akhwat sekalian harus dimiliki sebagai herbal yang cukup ampuh dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jintan hitam atau habatus sauda mengandung zat farmakologi aktif. Ya, dalam hal ini ada timokon, ada karfakor, dan ada timol yang dapat membuat sistem kekebalan tubuh semakin kuat. Jenis herbal ini bekerja dengan cara meningkatkan respons sel-sel darah putih dalam melawan infeksi ya benda atau dalam melawan benda asing yang masuk, baik itu virus, bakteri, jamur, protozoa yang masuk ke dalam tubuh, zat asing yang masuk ke dalam tubuh, dan membantu tubuh dalam memaksimalkan produksi sel darah putih sehingga daya tahan tubuh pun meningkat. Ini yang satu, habatus sauda. Yang kedua adalah kunyit. Ya, jenis rimpang yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sama juga bekerja dengan cara meningkatkan produksi sel darah putih ya, yang menjadi pasokan utama untuk melawan segala jenis infeksi. Kemudian ini zat kurkuma atau yang terkandung dalam kunyit ini berperan sebagai antibakteri untuk melindungi pencernaan dari infeksi Escherichia coli. Escherichia coli ini adalah penyebab dari diare, dan Staphylococcus aureus ya. Sebuah studi medis telah menemukan jika mengkonsumsi kunyit secara berkala dapat membantu pasien berbagai masalah pencernaan seperti diare ataupun luka pada saluran cerna. Dalam hal ini adalah gastritis atau MAH. Kemudian kulit manggis ini juga waktu saya kuliah S3 di Surabaya di Erlangga, ada memang kulit manggis itu yang dalam bentuk kapsul, itu juga pernah kami konsumsi, tapi saya cari-cari di Makassar, sulit saya temukan ya. Ini juga bagus, memiliki kandungan satonin yang berperan sebagai antioksidan ya dalam tubuh. Kemudian zat antioksidan mampu mencegah radikal bebas sehingga ekstraksi kulit manggis bersifat anti kanker, anti diabetik, dan anti peradangan, dan dapat mencegah berbagai penyakit kronis. Kemudian ada madu ya. Tadi saya lupa sampaikan, setiap jenis obat herbal ini pernah dilakukan penelitian. Jintan hitam ini ada kontraindikasinya ya. Kontraindikasinya adalah bagi penderita MAC akut ya. Jadi kalau misalnya menggunakan jintan hitam atau habatus sauda, kita harus makan dulu. Makan dulu, nanti setelah 30 menit baru dikonsumsi ya. Kemudian kulit manggis, kemudian madu, ini juga harus berhati-hati memilih madu. Jangan sampai madu yang tidak alami, yang terlalu tinggi kadar gulanya, yang membuat seseorang bisa kena diabetes mellitus. Tapi kalau dia asli, kandungan gulanya itu sudah proporsional dan nilai gizinya yang sangat tinggi. Kemudian mengkonsumsi madu menjadi cadangan energi saat siang hari dan menjaga daya tahan tubuh sehingga tidak lemas ketika beraktivitas. Saya memberikan contoh untuk obat medisin saat berpuasa ya. Ada dua juga sering kami konsumsi, adalah ini tadi vitamin C dan zinc ya, atau vitamin B komsi. Boleh dikonsumsi. Apa fungsinya vitamin C ini? Efektif untuk melindungi atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit. Kemudian kadar vitamin C dapat menjadi penanda gizi ideal untuk kesehatan tubuh, dan vitamin C bukan hanya di misalnya kita konsumsi di obat medisin, bisa juga kita dapatkan di jeruk ya. Kalau minum jus jeruk ya, pepaya, brokoli hingga cabai. Ini untuk vitamin C. Kalau saya susah sekali mengkonsumsi jeruk seperti ini, jadi saya bentuknya dalam vitamin ya, setiap hari 1 kali 1. Kemudian ini fungsinya tidak usah, bisa dibaca. Kemudian yang kedua adalah zinc, sejenis logam yang berguna untuk membantu sistem imun juga. Kekurangan zinc dapat menyebabkan penglihatan malam buruk, lamanya masa penyembuhan luka, penurunan indera perasa, pencium, dan kemampuan melawan infeksi juga menurun. Zinc ini terdapat pada makanan yang kaya protein. Ada daging, ada juga kacang-kacangan. Makanya dianjurkan Bapak Ibu sekalian mengkonsumsi protein hewani dan protein nabati secara seimbang. Terima kasih, syukran wa jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari pribadi, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya menutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.